Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Warofi Azidanto, biasa dipanggil Faiz, dan dua teman saya di sini. Yang pertama bernama Muhammad Syarif Hidayatullah dan Muhammad Rizky Mahendra. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi bahan konduktor berbahan gas. Oke, selanjutnya kita ke materinya. Untuk yang pertama, saya akan membacakan konsep dasar. Bahan konduktor berbahan gas merupakan material yang memungkinkan aliran listrik melalui gas. Material ini memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, melalui dari pencahayaan hingga elektronik. Di sini saya akan membacakan definisi dan karakteristik bahan konduktor gas. Bahan konduktor gas adalah material yang dapat mengantar arus listrik ketika berada dalam keadaan terionisasi. Ionisasi gas terjadi ketika atom-atom gas kehilangan atau mendapatkan elektron yang memungkinkan aliran listrik. Beberapa karakteristik bahan konduktor gas meliputi konduktivitas yang tergantung pada tekanan dan suhu, dan sifatnya yang mudah terpengaruh oleh medan magnet. Di sini yang pertama ada konduktivitas. Konduktivitas adalah konduktor gas yang sangat dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Semakin tinggi tekanan dan suhu, semakin tinggi konduktivitasnya. Di sini ada yang kedua, medan magnet. Medan bahan konduktor gas dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Arus listrik yang mengalir melalui gas dapat dibelokkan oleh medan magnet. Dan yang ketiga, ionisasi. Ionisasi adalah proses di mana atom-atom gas atau gas kehilangan atau mendapatkan elektron, memungkinkan aliran listrik melalui gas. Yang selanjutnya ada elektroda. Elektroda digunakan untuk mentransfer arus listrik ke dan dari gas. Bahan elektroda harus tahan terhadap suhu tinggi dan korosi. Untuk keunggulan bahan konduktor gas adalah bahan konduktor gas menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan konduktor tradisional. Salah satu keuntungannya utamanya adalah fleksibilitasnya dalam membentuk dan menyesuaikan desain. Selain itu, bahan ini juga memiliki efisiensi tinggi dalam mengubah energi listrik menjadi cahaya. Di sini ada fleksibilitas. Bahan konduktor gas dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran memungkinkan desain yang inovatif. Di sini ada juga ada efisiensinya. Efisiensi. Bahan ini dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya dengan efisiensi tinggi, menghasilkan pencahayaan yang hemat energi. Yang ketiga, ketahanan. Bahan konduktor gas tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti suhu tinggi dan tekanan. Oke, untuk keunggulan bahan konduktor gas tersendiri itu ada hidrogen. Untuk massa jenisnya itu 0,08988 kg per meter kubik. Yang kedua ada helium 0,1786 kg meter kubik. Yang kemudian ada nitrogen dengan massa jenis 1256 kg per meter kubik. Kemudian ada karbon dioksida dengan massa jenis 1977 kg per meter kubik. Amonia 0,773 kg per meter kubik. Dan yang terakhir adalah asetelia dengan massa jenis 1173 kg per meter kubik. Selanjutnya adalah bahan konduktor dari kelompok gas. Biasanya melibatkan gas-gas yang dapat mengionisasi sehingga mampu mengantarkan listrik. Berikut beberapa contoh jenis gas konduktor. Yang pertama adalah gas Nobel seperti neon atau argon. Dalam keadaan normal, gas ini tidak mengantarkan listrik, tetapi ketika diionisasi, misalnya dalam tabung neon, mereka dapat mengalirkan arus listrik. Kedengarannya aneh, tetapi gas ini memang dapat menghantarkan listrik, meskipun tidak sebaik logam atau beberapa konduktor non-logam. Hal ini sebagian karena atom-atom tidak bereaksi satu sama lain, sehingga awan elektronnya tetap terikat sepenuhnya pada nukleusnya, yang memungkinkan elektron bebas untuk lewat dengan bebas. Di sini gas neon juga dimanfaatkan. Gas neon juga memiliki aplikasi pada indikator tegangan tinggi, pada tabung meteran, tabung televisi, dan penangkal petir. Yang selanjutnya adalah gas karbon dalam grafit. Ada dua hal yang dibutuhkan agar suatu bahan dapat menghantarkan listrik.
Pertama, partikel bermuatan harus ada dalam bahan tersebut, dan partikel bermuatan ini harus bebas bergerak di dalam bahan. Sekarang tidak semua bentuk karbon dapat mengantarkan listrik, namun dalam grafik setiap karbonnya membentuk 3 ikatan. Gas karbon meningkatkan elektron terakhirnya di lautan elektron terdelokalisasi di antara lapisan atom karbon, yang hanya lapisan elektron yang tidak terikat pada atom karbon manapun. Lapisan elektron terdelokalisasi antara dua lapisan atom karbon yang terikat secara kovalen ini bermuatan negatif dan menyebabkan tarikan lemah antara dua lapisan karbon, karena kedua lapisan bermuatan positif dan tertarik ke elektron negatif di tengah. Hadir dalam bentuk karbon ini, listrik dapat diantarkan karena elektron mampu menangkap muatan, bergerak sepanjang lapisan dan menyalurkan muatan ke seluruh sirkuit. Kondisi tertentu, oksigen dapat mengantarkan listrik, terutama pada suhu tinggi atau dalam keadaan terionisasi. Contohnya yaitu saat ada badai petir, di mana oksigen akan bertindak sebagai penyekat, tetapi selama badai listrik, kondisinya melebihi tegangan tembus dan memungkinkan arus mengalir. Ia bertindak sebagai semacam kapasitor karena menyimpan muatan listrik, dan ketika kekuatan medan listrik yang disebabkan menjadi cukup tinggi, ia akan mengionisasi oksigen yang memungkinkan sambaran petir. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, aplikasi bahan konduktor gas. Aplikasi bahan konduktor gas dapat ditemukan di berbagai bidang, termasuk pencahayaan, elektronik, dan teknologi. Bahan ini digunakan untuk menciptakan lampu neon, laser, dan bahan teknologi layar sentuh. Pencahayaan: lampu neon, lampu LED, dan layar TV. TV menggunakan bahan konduktor gas untuk menghasilkan cahaya. Elektronik: transistor dan dioda yang terbuat dari bahan konduktor gas digunakan dalam perangkat elektronik. Elektronik seperti komputer dan smartphone. Yang ketiga, teknologi. Laser dan sensor yang digunakan bahan konduktor gas digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran dan industri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan adalah ketika sampai batas tertentu, semua bahan merupakan isolator dan konduktor, jadi semua benda dapat dihantarkan listrik dalam kondisi yang tepat. Meskipun demikian, beberapa benda dapat dihantarkan listrik dengan sangat baik, dan yang lainnya hampir tidak dapat dihantarkan listrik sama sekali. Zat-zat yang memiliki konduktivitas ekstrem tersebut umumnya disebut isolator atau konduktor. Semua gas menahan elektron yang dapat menghantarkan listrik. Gas sangat sensitif sehingga merupakan isolator yang kuat dan konduktor yang sangat lemah. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.